Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafael Yandra dari Program Administrasi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan video part 6. Apa yang ada di part 6 ini yang akan saya lakukan? Jadi di part 6 ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian formulir 1771 lampiran 4. Habis itu kita akan mengisi PPh kurang bayar lebih bayar sama angsuran PPh pasal 25. Nah, oke. Okay. Nah, lanjut sebentar ya. Nah, uh, kita split screen dulu aja biar enak ya. Nah, ini dah. Oke. Okay. Nah, di sini kita bisa pergi ke SPT PPh, kita ke lampiran, habis itu kita ke lampiran 4. Nah, sebentar lagi loading ya. Oke. Nah, jadi di lampiran 4 ini itu untuk mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final sama penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, bisa dilihat kan kalau yang dikenakan final itu ada bunga deposito, bunga diskon obligasi, penghasilan penjualan, terus ada penghasilan usaha penyalur dan sebagainya. Kalau di halaman 2 itu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak. Oke, sebentar. Oke. Lanjut. Nah, kita akan mengisi dari halaman 1 dulu. Nah, di contoh ini tuh kita bisa lihat perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha. Nah, di sini kita bisa lihat penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan mandiri sebesar 120 juta neto. Nah, ini kita akan masukkan di bunga deposito yang nomor 1 ini sebesar 120 juta. 120 juta. Nah, oke. Nah, di sini kan ada tarif ya. Nah, tarifnya itu tidak langsung ya. Jadi kita harus input manual. Jadi kita harus tahu tarifnya untuk bunga diskon atau tabungan dari diskon SPI itu berapa. Tarifnya itu adalah 20%. Nah, oke, nah bisa dilihat itu 24 juta. Nah, kita lihat lagi di soal dividen. Oke, berarti PPh bisa kita lihat dari yang contoh ini bahwa di perusahaan PTNF ini sudah tidak lagi penghasilan dikenakan PPh final. Maka ya udahlah, di halaman 2 juga tidak ada, kalau tidak ada langsung aja kita data disimpan yes. Data berhasil disimpan, oke. Oke. Oke, ini tutup kita tutup kita tutup aja. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung laba rugi fiskal. Nah, dalam menghitung laba rugi fiskal ini tuh kita bisa lihat di contoh ini, kita bisa lihat di bawah. Nah, ini ada laba rugi fiskal dan sebelum tahun yang sebagainya. Nah, selanjutnya kita di SPT lampiran khusus, habis itu penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Kita klik yang ubah raba atau ruginya. Ini kita klik, terus kita oke aja. Nah, oke. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi ya. Nah, bisa dilihat tahun 2 ini kita mengisi yang perhitungan kompensasi kerugian fiskal, tapi kita harus input dulu. Kita bisa lihat di sebelah kiri tahun 2013 itu rugi SPT sebesar 2,4 miliar ya. Minus 2450 dua agak. Oke. Sebentar. Yes, oke. Selanjutnya di tahun 2014 itu ada laba sebesar 2,5 M, kita tulis. 123. Oke. Nah, di tahun 2015 itu ada rugi lagi 1,2 M, kita minus 1,2. Terus kita next aja ke sini. Nah, di tahun 2016 itu rugi lagi sebesar 2,3 miliar. 123. Oke, lanjut di tahun 2017 laba lagi 1, rugi ini ada minusnya. Nah, 2016 rugi ya.
Nah, sebentar. Nah, habis itu selanjutnya 2017 ini kan ada laba SKPKB ya, 1,42 laba. 1,4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek lagi rugi atau labanya itu. Terus ini kita lihat SPT, SPT, SPT. Nah, lihat nih, di tahun 2015 kan dia ada SKPLB ya. Nah, di 2015 sama 2017 itu SKP. Nah, berarti kita akan klik di sini SKP 2015 sama 2017 SKP. Habis itu kita klik simpan. Sebentar lagi loading. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini habis itu ini kita simpan aja data simpan, yes. Oke, sebentar ya. Nah, di soal itu terdapat terdapat eh, terdapat sebentar ya. Di soal itu terdapat kredit pajak luar negeri yang berasal dari Thailand nih, kita bisa lihat nih. Nah, ini itu kita input di kredit pajak luar negeri. Nah, kredit pajak luar negeri di mana sih? Ada di SPT PPH, lampiran khusus, kredit pajak luar negeri. Bentar ya. Nah, habis itu kita baru, nah kita klik baru, sebentar lagi loading. Nah, baru, habis itu ini kita isi nama. Nah, ini kita bisa isi aja nih dari datanya di sampingnya. Sebentar nih. Aduh, sebentar ya. Ini kita close dulu deh. Nah, ini kita kesampingin dulu. Nah, ini kita bisa tambah. Nah, nama pemotongnya itu kan, oh jadi klik ya, baru lagi. Nah, kita bisa klik. Namanya itu ialah eh XBC International Corp. Oke, kita bisa lihat alamatnya itu ada di XBC Street 3B Bangkok, Thailand. Oke, selanjutnya ini kita klik simpan aja. Terus klik no kan itu ada pilihannya. Oke, nah di sini kita kliknya yang klik XBC ya. Nah, XBC International Corp. Jenis penghasilannya itu kita klik. Nah, kan disoalkan itu dividen. Dividen kan. Penghasilan dividen itu 650 juta. Nah, kita ini nah di jenis penghasilan ini kita isi dividen. Nah, ini kan Thailand ya. Mata uangnya falasnya itu adalah mata uang Thailand itu adalah baht. Nah, kita cari baht aja. Kita cari tabar. Bentar ya. Mata uang Thailand itu kan baht ya. Bentar kita cari dulu nih baht. Oh, salah. Kok peso sih? Nah, baht Thailand. Nah, habis itu jumlah neto falasnya itu senilai sebentar ya, senilai sebentar. Oke, lanjut. Nah, jumlah neto falasnya itu setelah dihitung itu ini 1470 721. Oke, next. Nah, tanggalnya itu 1 Januari 2018 ya udah bener. Nah, kursnya kita isi yang 441 ya. 441,96 per bat ya. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat kan di sini per bat nih. Per batnya itu satu batnya jadi satu batnya di ke satu bat Thailand ketika dikursin ke Indonesia itu sebesar segini. Kursnya itu adalah 441,96 rupiah. Nah, ini tuh nanti akan dimasukkan ke kurs KMK ini. Nah, selanjutnya kalau dari sistemnya jumlah neto ini akan kehitung sendiri. Nah, selanjutnya itu pajak terutangnya itu dilihat dari jadi jumlah neto falas dibagi yang dipotong Thailand sebesar 20%. Nah, setelah saya hitung itu dapatnya sebesar 294 juta 104. Sorry. 144,20. Oke, nah
Seperti kayak gini ya. Nah, ini setelah saya itu, jadi falas itu jumlah neto falas dibagi si Thailandnya berapa potongannya. Nah, kredit sebentar. Nah, untuk menghitung kredit pajaknya kita tuh harus cari PPh pasal 24-nya dulu. Nah, lalu kita cari nominalnya. Misalnya kita cari nominal yang paling kecil yang dipotong atau di Indonesia. Nah, ya, sebentar ya, kita hitung dulu. Sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, sebentar ya, ini saya buka Excel dulu. Nah, untuk menghitungnya itu PPh pasal 24 itu kita harus nyari neto dalam negeri. Nah, neto dalam negeri itu kita bisa lihat. Nah, ini ada rumusnya nih. Ini sudah saya hitung. Laba komersial itu dikurangin dengan C49. Dikurangin dengan dividen dari Thailand. Dividen dari Thailand. Nah, sebes ini. Nah, ini saya sudah buat. Ini saya sudah buat apa namanya, ini saya sudah buat rumus-rumusnya, jadi untuk mempersingkat waktu aja, jadi saya langsung menjelaskan aja biar langsung gampang. Nah, 7 miliar. Nah, ini tuh nah, pertama tuh untuk menghitungnya, selanjutnya kita cari neto luar negeri. Nah, neto luar negeri itu dapatnya itu langsung itu lihat nih. Ya, nih. Ini lihat nih, dividen dari Thailand itu makanya neto luar negerinya itu hanya 650 juta. Selanjutnya kita cari PKP-nya deh. Nah, PKP-nya itu sum itu tambah ya, pertambahan dari neto negeri ditambah neto luar negeri. Nah, hasilnya segini. Nah, ini kita split dulu biar enak. Nah, kemudian sebentar. Oke. Nah, habis itu kita cari PPh terutangnya. Nah, PPh terutangnya itu kita cari ini si PKP ini dikali dengan tarifnya itu 25%. Tarifnya itu dikali dengan 25%, dikali 25%, selanjutnya dikali 25%, sebentar. Nah, baru kita cari PPh 24-nya ini. Sebentar ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Nah, ini sebentar ya, sebentar. Seperti ada yang salah. Nah, baru nih, kita kan udah nih, kita tulis nih PPh pasal 24. Habis itu kita tulis nih, sini 650 juta. Nah, cara mencarinya itu bisa sama dengan, ini dia luar negeri, habis itu dibagi dengan dibagi dengan PKP, kemudian dikali dengan PPh terutang. Nah, dan selanjutnya kita bisa masukin rumusnya. Bentar ya. Nah, kita lihat nih, neto luar negeri dibagi neto dalam negeri dikali PPh terutang dapat senilai 162.500. Ya kan? 162.500. Nah, ini dibandingkan kita cari yang di Thailand. Nah, di Thailand itu kan 650 juta. Bentar. Nah, kita lihat PPh dipotong. Nah, kita bisa lihat nih. Di sini kan kalau setelah kita hitung yang dipotong di dalam negeri kita ini tuh PPI senilai 662 juta, tetapi ketika dipotong di sorry sebentar. Nah, ini kan bisa dilihat ini tuh yang paling besar tuh yang ini, yang paling kecil yang ini. Berarti kita pakai tuh yang ini aja biar lebih gampang jelasinnya. Nah, 971. Nah, oke. Selanjutnya ini kita simpan aja. Nah, ini kan kalau kayak gini, nah ini nggak apa-apa. Ini kita ganti aja belakangnya jadi 0. Seperti ini. Supaya bisa disimpan. Kita lagi loading. Data berhasil disimpan. Terus klik no aja. Soalnya kita kan nggak pengen ya. Nah, ini udah berhasil diinput. Nah, habis itu bentar ya, ini kita tutup aja. Nah, habis itu kita tutup aja.
yang tadi itu sudah berhasil ke input. Selanjutnya kita ke bentar ya, formulir 1. Nah, di halaman 1 nomor 1. Itu kan ada penghasilan dari luar usaha. Ya, ini awalnya itu 2 miliar ya kan, 2 miliar. Bentar ya. Jadi, ini tuh awalnya itu senilai penghasilan dari luar usaha. Itu kan kalau bisa kita kalau bisa kalau bisa kita lihat ya, kalau bisa kita lihat itu penghasilan dari luar usahanya itu kan di sini awalnya kita tulis itu kan senilai 2 miliar 20 nih. Awalnya itu ini. 2 miliar ini waktu itu saya coba-coba tapi ternyata benar. Setelah saya hitung makanya nggak usah saya ganti tapi saya jelasin kenapa ini diganti dari 2 miliar jadi 1 miliar. Nah, awalnya itu di sini kan kalau bisa lihat ini video 3 kalau nggak salah di video 3 atau 2 gitu saya lupa. Di sini itu awalnya ini tuh awalnya saya tulis itu 2 miliar. Tapi kenapa di sini jadi 1 miliar? Karena ini akan dikurangin sama ini. Nah, baru nanti penghasilan di usahanya diisi 1 miliar 370. Nah, 370, oke. Sebentar ya. Sebentar ya, sebentar. Nah, jika sudah dimasukkan yang ini, nanti di hasil akhirnya itu di sini hasil akhirnya 8369. Habis itu kita simpan aja, yes. Habis itu kita simpan lagi ya. Bentar lagi loading. Oke. Buat double cross check aja. Kita klik simpan lagi. Oke, sabar lagi. Nih. Oke, berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita akan isi yang induk ya. Ini close aja. Ke induk itu ada di SPT sini dia induk. Bentar ya, lagi loading. Nah, di soal itu terdapat informasi kalau sebentar. Jadi laporan sorry kok ini sih. Sorry. Ini. Nah, ini tuh tidak diaudit ya. Maka kita isi nggak usah diaudit, maka kita langsung masuk ininya aja. Kita isi langsung yang kantor konsultannya. Nah, kita bisa lihat KKP Puji. Bentar ya. Nah, ini bisa kita lihat KKP Puji Johan Andi dan rekan. Selanjutnya kosong aja. Ininya itu nama konsultannya Johan Utomo. Setelah isi pembukuan, kita isi bagian A sampai C. Nah, pertama itu kita ke bagian B. Nah, di sini tuh nih bagian B, nah ini ada PPh terutang. Nah, kita cari tarif PPh pasal 31E. Ini terlebih dahulu ini kita buat Excel lagi. Nah, kita nyari PPh 31E ayat 1. Bentar ya. Nah, pertama itu kita cari omsetnya dulu. Nah, omset itu dapat dari hasil penjualan bersih. Pokoknya, nah dari hasil penjualan bersih. Kemudian, habis itu kita cari lagi penghasilan lainnya dari luar usaha. Itu kan 2 miliar ya. Dari itu sih enak ya. Nah, kayak gini enak nih. Nah, kita masukin yang ini, yang cuma dari luar usaha lainnya. Ini 2 miliar. Habis ini kita tambahin omset ditambah ini, nanti akan hasilnya ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya sekian. Sorry, bentar. Bentar ya.
Oke. Kemudian hasilnya akan dapat hasilnya itu adalah sebesar 48 miliar. Nanti setelah ini itu kan kita tambahin dulu yang omset sama penghasilan lain akan ditambahin, akan ditambahkan nanti dapat hasilnya 48 miliar. Sebentar. Selanjutnya itu kita akan nyari PKP-nya nih, PKP. Nah, PKP ini itu silaba komersial. Silaba komersial ini kita lihat ini, kita tutup dulu ini. Tutup aja. Sorry, bukan ini. Bukan ini dong. Bentar ya, salah buka. Nah, di sini kan ini senilai 2 miliar nih. Nah, ini tutup aja. Ya, simpan, oke, tutup. Nah, jadi ini udah tabel PKP-nya, si laba komersial ini akan dikurangin sama yang 2 miliar 105 tadi. Lihat nih. Lihat, tuh. Dapatlah hasilnya itu oke, dapat hasilnya 6 miliar nih. 6 miliar ini sekian. Selanjutnya kita cari PPh pasal 31E ya. Sebentar ya. Coba saya hitung dulu. Oke, next lanjut. Nah, selanjutnya kita itu akan mencari PPh terutang yang mendapat fasilitas terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat ini dapat 4,8 M. Ini dapat 4,8 M sama ada 48 miliar ya. Nah, kita tuh bisa buka lagi nih di lampiran kerugian. Nah, mana sih? Nah, 4,8 miliar selanjutnya dibagi dengan penjumlahan yang ini nih, yang omset dan penghasilan lainnya. Nah, ini lalu dikali dengan PKP, itu akan dapat hasilnya 77 juta. Nah, kita bisa lihat nih hasilnya. Begitu juga kita cari yang PPh terutang yang tidak mendapatkan fasilitas, ya kan? Oke, benar. Selanjutnya kita juga cari yang PPh terutang, PPh yang tidak mendapat fasilitas. Nah, itu ada yang ini itu dapat dari ini yang penjumlahan ini dikurangin sama yang ini. Nanti maksudnya yang uh, ini tuh dapat dari yang penjumlahan omset penghasilan lain ini dikurangin dengan yang PPh total dapat fasilitas ini, nanti dapat hasilnya 43 miliar. Selanjutnya 48 miliar ini akan dibagi 48 miliar yang ini sama aja. Selanjutnya dikali dengan PKP, dikali dengan PKP, dikali dengan PKP, lalu dapat ya hasilnya satu ini dikali, jangan lupa dikali 25%, begitu ya ini lupa saya sebutin, dikali 50%. Kalau yang nggak dapat itu dikali 25%, seperti itu guys. Jadi 1 miliar 441 ya, 441. Selanjutnya ini tuh harus ditambahin. Oke, data hasil. Jadi yang fasilitas sama yang nggak dapat itu nanti ditambahin, nanti dapat hasilnya ini dijumlah, lalu dapat hasilnya 1 miliar 488,726,437. Nah, ini kita close. Nah, ini kita close aja, kita close. Terus itu kita isi yang ini, kita isi yang bagian C. Nah, kita isi yang 31E. Klik. Nah, kita masukin deh. Bentar ya. Nah, kita isi. Ini kita copy aja sih. Bentar ya guys. Ini kita Ctrl C.
Sebentar ya. Kok ini nggak beli kopi ya? Escape. Kita klik. Kita copy. Sini kita paste. Oke. Dapat. Oke. Nah, setelah kita masukin, udah dapat kan hasilnya sekian. Setelah kita ngisi bagian A sampai C, kita isi bagian C sama D. Ini itu kita terdapat PPh pasal 25 bulanan. Terus di soal juga dibilang nah ini ada infonya nih. Nah, ini kan ada ini PPh pasal 25, ini akan ditambahin semua. Nanti hasilnya itu akan ditaruh di bagian 10 yang A. Nah, setelah saya totalin itu dapat 168 juta. Terus itu STP-nya itu yang hanya pokok pajak terdapat di soal pokok pajaknya itu 36 juta. 36 juta. Oke. Setelah itu kita isi bagian E sampai G. E sampai G. Di bagian E itu kita tuh menghitung angsuran pasal 25 tahun berjalan. Nah, dalam menghitung angsuran kita hitung dulu. Nah, angsuran PPh 25. Nah, angsurannya itu sebentar, ini tuh E70. Jadi ini akan dikurangi dengan C50. Nah, C50 itu kita bisa lihat C50 itu ada di ini akan dikurangi dengan laba selisih kurs. Nanti akan dapatnya senilai 47 miliar ini. Nah, 40 sebentar. Sebentar. Kayak ada kesalahan saya. Sebentar guys, lanjut. Oke, seperti nggak ada kesalahan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, kalian akan bertanya-tanya, kita tulis dulu nih. Kita kan berarti kan untuk penghitungannya sama seperti yang PPh 31 ini. Nah, kita harus cari PKP-nya dulu. Nah, PKP-nya itu dapat dari laba komersial ini dikurangin dengan laba selisih kurs 100 ini. Akan dapat hasilnya sekian 7 miliar 119.243.562. Betul. Nah, lanjut. Nah, PP pasal 25 baru kita cari PP 25-nya itu ini ya tadi yang dari ini total ini 31E dikurangin laba selisih kurs. Selanjutnya nah, ini PPh 25 ini akan dipindahkan ke bagian 14A. Ke 14A ini kita copy dulu. Kita taruh di 14 bagian A. Kita delete, kita klik kanan, paste, oke. Enter. Nah, 14 bagian E itu sebentar ya guys. Nah, selanjutnya kita cari yang D ya. Nah, caranya itu sama, cara seperti tadi kita cari nih. Caranya itu sebentar. Nah, kita cari dapat yang fasilitas yang nggak dapat fasilitas. Nah, ini 4,8. Nah, ini tuh dapatnya dari E79. Oke, dapat dari sini. Nah, ini dibagi ini, nanti dikali ini. Nanti akan ini ditambahin. Oke. Bentar. Sama aja yang tidak mendapat fasilitas juga sama dengan cara mengurangi
Ini dapatnya ini dikurang 79, lalu dibagi dengan enggak, sorry, ini dibagi ini dikurang ini dibagi ini dikali ini kali angsurannya. Habis itu dapat nominalnya 1 miliar 1,5 M lah, 1,5 M. Kemudian ini ditambahin yang fasilitas sama nggak fasilitas itu ditambahin, dapat hasilnya 1,689 M. Nah, habis itu kita cari per bulannya deh, supaya lebih enak kan ini per bulan ya. Per bulannya, nah sebentar ya. Nah, habis itu kita masukin deh ya ini kita copy, ini kita paste di sini. Oh, ini ada isi. Paste. Oke. Bentar guys. Nah, sebentar guys. Cross check dulu. Nah, oke. Udah bener nih. Selanjutnya itu kita pengisian bagian induk tuh sudah selesai. Sebentar ya, diantar gitu. Nah, selanjutnya tuh pengisian bagian induk sudah selesai. Di bagian H itu ini terisi otomatis juga ya, terisi otomatis oleh sistemnya. Selanjutnya ini kita klik simpan. Nomor tapi belum terisi. Oke, sebentar ya. Sebentar guys. Nah, oh itu tuh salah. Ini tuh seharusnya tuh tidak diaudit ya. Ini lupa saya klik. Sorry guys. Sorry guys, ada kesalahan. Gak apa-apa, kita isi lagi aja. Ini kan lupa saya klik tidak diaudit, makanya ini diaudit. Kalau diaudit kan kantor anggota publik otomatis harus diisi. Nah, ini KPP Puji, Johan, Andi, dan rekan. Nama konsultannya Johan Utomo. Oke. Nah, berarti kita pastikan lagi. Bagian benar, saya hitung dulu. Nah, oke, ini udah benar 1569. Oke, ntar pas dulu 862 100. Hah? Oke, udah benar guys. Selanjutnya itu pengisian bagian induk sudah selesai. Bagian H itu kan udah otomatis. Selanjutnya ini kita klik simpan. Data berhasil disimpan, pastiin lagi data berhasil disimpan. Oke, terus kita tutup. Terus kita bisa cek lagi apakah ini udah keisi apa belum. Dulu kita cek. Oke, berhasil disimpan. Oke, tutup. Oke guys, cukup sekian part 6-nya tentang pengisian lampiran 4, formulir 1771 lampiran 4, terus kita ngisi PPH, kita ngisi kurang bayar atau lebih bayar, rugi atau laba rugi, ya di situ sama kita mengisi PPA SPT badannya. Oke, sampai jumpa di video part 7 yang terakhir. Oke, terima kasih guys.